Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfi Rizky Fadilah. Saya B2114693. Saya di sini akan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar dalam Linux. Saya di sini menggunakan Linux Mint. Pertama kita masuk dulu ke dalam Linux kita. Setelah berhasil masuk, kita ke terminal langsung. Yang pertama kita akan melihat identitas diri atau nomor ID dari PC menggunakan command ID. Nanti akan muncul seperti itu. Lalu untuk melihat tanggal kita menggunakan date. Lalu untuk melihat kalender dari bulan yang ingin kita mau akan call untuk kalender, lalu untuk bulannya dan tahunnya misal 2023 ini akan muncul seperti ini. Lalu untuk melihat kalender secara keseluruhan dalam satu tahun menggunakan call untuk kalender dan min y itu untuk years. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu untuk mengecek host name dari PC kita menggunakan command host name. Lalu ada uname yang kegunaannya tidak jauh beda dengan host name. Lalu ada juga uname a. Ya, fungsinya hampir sama dengan host name. Lalu untuk membersihkan dari terminalnya menggunakan sintaks atau command clear, atau juga bisa pakai ctrl plus L. Lalu untuk melihat siapa saja yang sedang aktif, kita bisa menggunakan command W untuk detail, lalu who juga bisa. Lalu ada juga who am I hanya menampilkan nama dari yang sedang aktif, sedangkan command W itu lebih spesifik, dia menampilkan jam loginnya, lalu IDE-nya, CPU-nya, dan apa yang lagi login. Intinya command W itu lebih lengkap daripada who am I. Lalu untuk mengubah informasi finger, kita bisa menggunakan command chfn first user, nama user kita adalah Linux Mint. Lalu kita masukkan password. Untuk password memang di hidden types-nya dari Linux-nya sehingga tidak akan muncul. Tapi tenang saja, ketika kita sudah tuliskan lalu enter maka akan berhasil. Jika tidak, berarti ada typo ketika kalian menuliskan passwordnya. Lalu kita akan mengisi room number kita dengan 3231 agar beda dengan room number sebelumnya. Lalu kita akan pakai workphone-nya itu 008800. Lalu untuk home phone-nya 0088. Nah, untuk mengeceknya kita bisa pakai sintaks finger atau juga bisa pakai finger. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dilihat office kita berubah jadi 3231 yang sebelumnya 323. Lalu nomornya adalah 8800 yang sebelumnya 80818. Lalu home phone-nya itu X0088 yang sebelumnya 0818 juga. Nah, kemudian setelah itu kita clear dulu. Lalu ada command ls untuk melihat directory atau list directory dari directory yang sedang kita kerjakan. ls itu untuk melihat list di dalam directory yang sedang kita kerjakan. Misal kita kan sedang di
home kita bisa ls, lalu akan muncul desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, videos, dan sebagainya. Lalu untuk melihat file lengkap kita bisa pakai ls-l. Kita juga bisa menampilkan semua file yang tersembunyi dengan ls-a. Lalu juga ada ls-f. Lalu kita juga bisa menampilkan dari direktori lain yang ingin kita tuju. Misal kita akan mengambil dari direktori dokumen, kita hanya perlu mengetikkan ls/documents, tidak perlu slash ternyata. Nanti file yang di dalam folder documents akan terlihat. Ini untuk melihat direktori rootnya, dan masih banyak lagi untuk sintaks ls yang bisa kalian coba sendiri. Lalu untuk melihat tipe file kita bisa pakai file. Sebelum itu kita cd dokumen, lalu coba ke sini, lalu kita ada ls. Di sini ada indeks html, kita bisa melihat tipe file kita dengan menekan file, lalu file mana yang ingin kita lihat tipenya. Seperti di sini saya menggunakan index.html untuk lihat tipenya, yaitu HTML dokumen dari atau ASCII text. Lalu ada juga komen cp untuk mengcopy dokumen. Sebelum itu kita kembali dulu ke home. Lalu di sini kita bikin direktori dulu. Kita bikin saja direktori di dokumen. Tidak bisa ini. Di dokumen. Oke. Kita kembali dulu, lalu kita atas sudah apa saja. Di sini ada dokumen. Kita pindah dulu ke file dokumen. Pakai C. Nah, di sini kita bikin sebuah direktori dengan sintaks mkdir atau make directory. Kita kasih nama contoh. Lalu kita bikin file dengan touch contoh.
Lalu kita bikin contoh dari txt. Nah, untuk mengeditnya kita bisa pakai komen nano. Nah, di sini kita edit saja. Ini hanya contoh. Kita S, lalu kita X. Nah, kita akan mengopinya itu di file kita akan mengopinya di contoh txt. Kita akan mengopi file txt ke dalam folder RV. Oke. Nah, lalu kita lihat di folder RV apakah sudah ada file contohnya di dokumen RV. Oh, kesalahan di sini ternyata. Kita harus masukkan direktori dulu, baru kita bisa begini. Nah, sudah keluar dengan nama RV yang kita tulis di sini. Lalu kita juga bisa remove dengan sintak rm. Di sini ada file RV tadi yang salah kita copy, kita bisa remove-nya menggunakan rm. Lalu kita lihat sudah hilang. Lalu kita juga bisa move directory untuk kita bisa memindahkan suatu file dari sebuah direktori ke direktori yang lain seperti tadi. Ini saya memindahkan file RV dari direktori RV ke contoh. Nah, kita lihat di sini itu sudah tidak ada. Lalu kita ke contoh, ada dua, yaitu contoh.txt dan RV yang isinya sama, karena ini tadi sudah kita ubah dengan nama yang ini tadi. Lalu setelah itu lalu juga sintak untuk mencari kata atau kalimat seperti kita pakai sintaks grab, kita grab contoh, kita cari kata contoh di dalam folder contoh. Contoh is a directory. Oh, nggak bisa, kita harus masuk dulu ke contoh. Tidak bisa mencari kata di dalam directory, kita masukkan saja ke contoh.txt tadi. Nah, di sini ada kata contoh dengan warna yang merah untuk membedakan kata yang kita cari tadi. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.